Shalom brothers and sisters dimanapun berada. Saat ini jumpa lagi dengan saya dalam video kali ini. Selamat menyaksikan dari awal sampai akhir ya. Mohon agar tidak di skip. Tuhan Yesus memberkati. Keselamatan merupakan kebutuhan paling hakiki ya, paling utama dan terutama bagi setiap orang. Betul? Semua orang ingin diselamatkan dan masuk surga. Siapapun dia, besar, kecil, tua, muda, miskin, kaya, kalau ditanya mati mau kemana, pasti dia katakan mau ke surga. Semua orang butuh diselamatkan dan mau masuk surga, termasuk juga yang namanya Pak Slamet butuh diselamatkan. Kebutuhan itu tidak hanya untuk kehidupan kini dan di sini saja. Ini kebutuhan paling penting. Amin. Namun banyak orang kurang memahami arti keselamatan. Mereka tidak tahu bagaimana mendapatkan keselamatan itu sendiri. Artinya mereka berpendapat seperti pepatah yang mengatakan banyak jalan menuju Roma. Apakah banyak jalan menuju surga? Benarkah demikian? Saya kira tidak. Ya kan? Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak, juru selamat hanya satu. Jalan menuju Roma boleh banyak, tetapi jalan menuju surga hanya satu, yaitu apa? Melalui Yesus Kristus. Karena itu Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Artinya jalan untuk memperoleh keselamatan hanya ada satu saja, yaitu melalui Yesus Kristus. Dia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tidak seorang pun akan mencapai kerajaan surga jika mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara dengar baik ya, keselamatan tidak dapat kita raih dengan kekuatan kita sendiri. Manusia berusaha mengatasi perbuatan dosanya dengan berbuat baik, beramal saleh, dan melakukan ajaran agama dengan harapan dosanya diampuni dan bisa masuk surga. Saudara, perbuatan baik saja tidak bisa menebus dosa-dosa kita dan dijadikan ukuran untuk mendapatkan keselamatan. Artinya, manusia tidak dapat memperoleh keselamatan melalui usahanya sendiri. Dikatakan di dalam Titus pasalnya yang ketiga pada ayatnya yang kelima, dikatakan begini, "Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan." Bapak Ibu, sangat benar bahwa keselamatan yang kita terima itu bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kita benar, bukan juga karena kita dipandang layak, tetapi dengar baik, semata-mata karena anugerah Allah. Dengan menerima keselamatan, maka kita tidak boleh lagi hidup seperti cara hidup yang lama, yaitu hidup dalam dosa. Sebab orang yang menerima keselamatan tidak boleh lagi berbuat dosa. Menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus artinya kita telah menerima kehidupan yang baru. Kita harus meninggalkan cara hidup yang lama karena di dalam Kristus kita dilahirkan kembali. Amin. Orang yang telah menerima anugerah keselamatan namun masih tetap hidup dalam dosa sama dengan orang yang tidak tahu menghargai anugerah keselamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus 2024 tahun yang lalu. Sama dengan tidak menghargai Allah yang telah memberikan keselamatan tersebut.